Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah tuntas sebuah transformasi yang dahsyat banget tapi sering luput dari perhatian. Kita akan lihat dari sumber yang kita pegang, khususnya bab 2 Empires and Barbarians, bagaimana dunia di luar perbatasan Romawi yang mereka sebut Germania itu bisa jungkir balik total. Ini terjadi antara abad pertama dan keempat Masehi. Misi kita kali ini adalah membongkar bagaimana interaksi dengan Kekaisaran Romawi, ini bisa kita sebut semacam globalisasi kuno, ya secara fundamental membentuk ulang masyarakat yang mereka anggap barbar. Jadi ini bukan cuma cerita perang, tapi soal bagaimana uang, perdagangan, dan diplomasi justru melahirkan kekuatan politik baru yang jauh lebih berbahaya. Betul sekali, dan prosesnya ini penuh ironi sebetulnya. Kita akan lihat bagaimana kelompok-kelompok kecil yang tadinya terpencar terus-terusan bertikai, dalam beberapa abad saja bisa berevolusi. Mereka jadi konfederasi raksasa yang jauh lebih terorganisir dan tangguh. Dan pendorong utamanya, yaitu tadi, kekayaan dan permintaan tanpa henti dari negara adidaya di depan pintu mereka. Oke, jadi untuk benar-benar paham seberapa besar perubahannya, kita harus lihat dulu titik awalnya. Coba bawa kami ke Germania abad pertama. Suasananya kayak apa sih waktu itu? Oke, coba bayangkan sebuah wilayah yang tanpa batas yang jelas, penuh dengan puluhan, bahkan mungkin ratusan, unit politik kecil yang terus berubah-ubah. Kalau kita baca tulisan Tacitus dari zaman itu ya, gambarannya itu dunia yang sangat terfragmentasi. Mereka memang punya pemimpin yang disebut raja, tapi jangan bayangkan raja seperti di abad pertengahan gitu. Jadi kekuasaan mereka nggak absolut. Enggak sama sekali, sangat rapuh dan sementara. Jadi bahkan seorang pemimpin parang yang karismatik pun nggak bisa menyatukan mereka untuk waktu yang lama gitu. Tepat sekali. Contoh paling bagus itu Arminius kan, pahlawan yang hancurin 3 legiun Romawi di hutan Teutoburg. Kemenangan sebesar itu pun nggak lantas bikin dia jadi raja permanen, kekuasaannya, cepat sekali digerogoti dari dalam. Oleh persaingan internal ya. Betul, dia akhirnya dibunuh oleh kerabatnya sendiri. Atau contoh lain, Maroboduus dari suku Markomani. Dia berhasil membangun kekuasaan yang lumayan besar, tapi Roma dengan gampang mengadu dombanya dengan saingan lain sampai kekuasaannya runtuh. Konfederasi yang ada waktu itu lebih bersifat, religius. Semacam liga pemujaan bukan aliansi militer yang solid. Oke, politiknya cair banget dan nggak stabil. Lalu, gimana dengan kehidupan sehari-hari mereka? Apa ekonominya bisa menopang struktur yang lebih besar? Nah, justru disitulah masalahnya. Secara sosial ekonomi, kondisinya sangat sederhana. Pertanian mereka itu sifatnya ekstensif. Maksudnya? Artinya, mereka butuh lahan yang sangat-sangat luas untuk hasil panen yang relatif rendah. Teknologi pertaniannya belum maju soalnya. Oh, akibatnya mereka harus terus berpindah-pindah tempat. Benar, setelah beberapa generasi tanahnya sudah nggak subur, jadi ya seluruh desa harus berkemas dan cari lahan baru. Ini yang bikin pemukiman mereka kecil-kecil, terpencar, dan nggak permanen. Sulit sekali mau bangun entitas politik yang besar dan stabil kalau basis pangannya nomaden gitu. Budaya materialnya juga sederhana ya katanya. Sangat sederhana, tembikar, peralatan, semuanya dibuat untuk fungsi. Hampir nggak ada barang mewah atau tanda-tanda kekayaan yang mencolok. Jadi gambarannya cukup jelas ya. Masyarakat agraris yang terpencar, hidupnya subsisten, politiknya rapuh. Anehnya, dalam 300 tahun peta itu berubah total. Tiba-tiba di peta muncul nama-nama besar kayak Alemanni, Franka, dan Goth. Kok bisa lompatannya sejauh itu? Lompatannya memang dramatis. Pada abad keempat, unit-unit kecil itu seolah-olah sudah melebur. Di sepanjang perbatasan Rhine di barat, muncul konfederasi Alemanni dan Franka. Lalu di tenggara, sekitar Karpatia sampai Laut Hitam, Goth jadi kekuatan dominan. Dan ini bukan lagi aliansi sementara. Ini entitas politik yang stabil dan jauh lebih besar. Posisi rajanya juga pasti berubah ya? Berubah total, jauh lebih kuat, lebih permanen, dan seringkali mulai diwariskan. Dan ini bukan cuma perubahan politik di tingkat elit kan? Masyarakatnya sendiri pasti ikut berubah. Tentu, perubahan paling fundamental itu ada di struktur sosial. Masyarakat yang tadinya relatif egaliter, sekarang, stratifikasinya jadi sangat jelas. Kesenjangan antara kaum elit yang kaya raya dengan rakyat jelata jadi lebar banget. Dan itu kelihatan dari peninggalan arkeologis. Kelihatan jelas. Kita lihat kuburan-kuburan elit yang penuh barang mewah dari Romawi, sementara kuburan orang biasa
Ya tetap sederhana, sesuatu yang besar jelas telah terjadi. Nah, ini dia. Disinilah kita masuk ke jantung pembahasan kita. Apa mesin penggerak perubahan radikal ini? Sumber-sumber kita ini dengan jelas menunjuk satu jawaban. Pengaruh Kekaisaran Romawi. Tapi bukan lewat penaklukan, melainkan lewat semacam tarikan gravitasi ekonomi yang kuat banget. Tepat. Globalisasi ala Romawi ini bekerjanya lewat dua jalur yang saling menguatkan. Pertama, terjadi revolusi ekonomi internal di Jermania. Ada bukti arkeologis yang kuat kalau pertanian mereka jadi jauh lebih intensif. Mereka mulai pakai bajak besi yang lebih berat dan efisien. Oh, yang bisa membalik tanah lebih dalam itu ya? Nggak cuma menggaruk permukaan. Betul. Dan apa artinya itu? Artinya mereka bisa menetap di satu tempat secara permanen dan menghasilkan surplus makanan. Dan pemukiman jadi lebih besar dan lebih stabil. Tepat sekali. Contoh paling spektakuler itu gundukan buatan yang disebut Terpen dan Wiarde di pesisir Belanda dan Jerman. Itu kan tumpukan pemukiman di lokasi yang sama selama ratusan tahun. Nah, dengan adanya surplus pangan, tidak semua orang harus jadi petani lagi. Muncul spesialisasi kerja. Benar. Arkeolog menemukan sisa-sisa desa yang kayaknya fokus bikin satu jenis barang saja, misalnya sisir dari tulang. Produksi besi juga meningkat pesat. Yang tentu saja penting untuk bikin senjata dan peralatan yang lebih baik. Tentu saja. Semua ini menunjukkan ekonomi internal mereka jadi jauh lebih kompleks. Oke, itu dari sisi internal. Tapi perubahan ini nggak terjadi di ruang hampa kan? Gimana dengan faktor eksternal tadi? Tarikan dari Roma. Nah, disinilah faktor kedua yang paling kuat masuk. Perbatasan Romawi dengan puluhan ribu tentara di sepanjang sungai Rhine dan Danube itu berfungsi sebagai zona permintaan ekonomi raksasa. Pasar yang besar sekali ya? Pasar raksasa. Para tentara itu butuh gandum, ternak, kulit, kayu, dan juga tenaga kerja. Ini menciptakan pasar yang sangat haus akan pasokan pas di depan pintu orang-orang Germania. Dan apa komoditas ekspor utama dari Germania yang paling dicari pasar Romawi ini? Pertama, tentara bayaran atau rekrutan untuk pasukan Romawi. Kedua, dan ini bisnis yang luar biasa besar, adalah budak. Perdagangan manusia. Menjadi industri utama. Ada satu fakta linguistik yang kuat banget dari sumber kita yang menggarisbawahi ini. Tunggu, ini yang soal kata pedagang itu kan? Benar. Kata dalam bahasa Jermani kuno untuk pedagang ternyata diserap dari kata Latin mango. Dalam bahasa Latin, mango itu bukan pedagang biasa. Arti spesifiknya adalah pedagang budak. Wow, itu detail yang kuat banget. Jadi kata umum mereka untuk pedagang itu asalnya dari kata untuk pedagang budak. Itu menunjukkan betapa sentralnya peran perdagangan manusia dalam interaksi ekonomi awal mereka dengan Roma. Jadi komoditas utama yang mereka jual adalah orang-orang mereka sendiri. Sebagai imbalannya, apa yang mengalir kembali ke Germania? Uang, terutama koin perak Romawi. Itu jadi standar kekayaan. Lalu anggur, peralatan gelas, perhiasan, senjata berkualitas tinggi, semua barang mewah yang jadi simbol status. Simbol status untuk elit yang baru muncul. Tepat. Tapi, dan ini kuncinya, kekayaan ini nggak terdistribusi merata. Sumber kita jelas banget menunjukkan kekayaan ini terkonsentrasi di zona perbatasan. Semakin dekat sebuah suku dengan Roma, semakin kaya mereka. Ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam antara kelompok di perbatasan dan yang di pedalaman. Betul sekali. Oke, jadi sekarang kita punya semua elemennya. Ada surplus ekonomi internal, terus ada aliran kekayaan yang masif tapi nggak merata dari Roma. Ini seperti menyiram bensin ke api ambisi politik ya. Persis, kekayaan baru ini jadi bahan bakar untuk menciptakan kekuasaan. Kekayaan ini dimonopoli oleh para pemimpin militer dan kelompok pengikut setia mereka yang disebut retinius. Dengan koin perak Romawi, seorang pemimpin bisa bayar lebih banyak prajurit profesional, memberi mereka hadiah, mengikat kesetiaan mereka. Jadi ini lingkaran umpan balik. Makin kaya, makin banyak prajurit. Makin banyak prajurit, makin bisa menaklukkan tetangga dan mengontrol jalur dagang. Benar. Ini adalah lahirnya kelas prajurit profesional yang nggak lagi bertani, tapi hidup dari perang dan loyalitas pada pemimpin. Sumber kita kasih contoh sempurna soal ini, Raja Fannius.
Ya, Vanius dari suku Markomani di abad pertama itu studi kasus yang menarik. Roma menempatkan dia sebagai raja klien, dia jadi kaya raya dari subsidi Romawi dan pajak perdagangan. Tapi kekayaannya itu juga yang bikin dia jadi target. Dia akhirnya digulingkan oleh koalisi keponakannya sendiri dengan kelompok luar yang jelas-jelas ngincer hartanya. Kekayaan menciptakan kekuasaan, dan kekuasaan selalu menarik penantang. Selalu. Dan kita nggak hanya bicara berdasarkan teks kuno. Ada bukti fisik yang luar biasa dari situs bernama Ejbolmos di Denmark. Ini seperti foto TKP dari abad ketiga. Itu deskripsi yang pas banget. Di rawa gambut Ejbol, arkeolog menemukan seluruh perlengkapan militer dari satu pasukan. Mungkin sekitar 200 orang. Pedang, tombak, perisai, tali kekang kuda, semuanya. Dan yang menarik, semuanya sengaja dirusak, ditekuk, dipatahkan, lalu ditenggelamkan sebagai persembahan ritual. Persembahan untuk dewa setelah menang perang ya, sekitar tahun 300 Masehi. Dan apa yang bisa kita pelajari dari foto ini? Kita bisa lihat sebuah pasukan yang sangat terorganisir. Ada perlengkapan standar untuk infanteri, tapi ada juga perlengkapan yang jauh lebih mewah dan khusus untuk kavaleri elit. Ini menunjukkan hierarki kepemimpinan yang jelas. Ini bukan lagi sekedar gerombolan petani yang marah. Ini mesin militer yang terstruktur dan diperlengkapi dengan baik. Bukti nyata dari kekuatan baru yang sedang terbentuk. Namun, penting juga untuk dipahami kalau raja-raja baru ini bukanlah penguasa absolut seperti Kaisar Romawi. Masih ada lapisan masyarakat orang merdeka atau freeman yang suaranya harus didengar di majelis. Jadi ada semacam checks and balances, meskipun nggak formal. Raja nggak bisa seenaknya, dia masih harus menjaga para pemegang saham, yaitu para prajurit merdeka, tetap senang. Betul. Ada beberapa kasus di mana raja digulingkan karena kebijakannya dianggap nggak populer. Ideologi kerajaan mereka juga sangat pragmatis. Mereka punya konsep Hailek yang bisa diartikan suci atau diberkati keberuntungan. Tapi status Hailek ini bukan hak ilahi yang diwariskan begitu saja kan? Bukan. Itu sesuatu yang harus terus dibuktikan lewat kemenangan dan kesuksesan. Jadi kesucian itu berbasis kinerja. Anda suci selama Anda terus menang. Begitu Anda mulai kalah, status suci Anda dicabut. Wah, itu sistem evaluasi kinerja yang brutal. Sangat brutal. Dan itu membuka pintu bagi penantang baru untuk bangkit. Dan membuktikan bahwa sekarang dialah yang diberkati oleh Hailek. Di sisi lain, perbatasan, Roma tentu saja bukan penonton pasif. Mereka secara aktif mengelola perbatasannya dengan diplomasi yang sangat agresif. Kebijakan luar negeri klasik Roma, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Kalau sebuah aliansi suku jadi terlalu besar dan kuat, Roma akan cari cara untuk memecahnya. Mereka akan menyuap satu pemimpin, mendukung saingannya, atau memprovokasi perang saudara. Dan terkadang dengan cara yang sangat licik. Ya, salah satu taktik favorit mereka itu membunuh atau menculik pemimpin berbahaya dengan cara mengundang mereka ke perjamuan makan malam di wilayah Romawi lalu disergap. Semua cara halal untuk menjaga keamanan perbatasan. Bagi mereka ya. Nah, inilah ironi terbesarnya. Intervensi terus-menerus dari Roma, baik dalam bentuk uang maupun pedang, justru jadi katalisator yang mempercepat sentralisasi politik di dunia Germania. Tepat sekali. Tekanan konstan dari Roma memaksa para pemimpin Germania untuk berevolusi. Kalau Anda lemah, Anda akan dihancurkan atau dikendalikan. Tapi kalau Anda bisa jadi cukup kuat dan terorganisir, Anda bisa berada di posisi untuk menahan tekanan Romawi atau bahkan... Jadi mitra yang bisa disuap dengan subsidi besar? Persis. Jadi Roma dalam usahanya menjaga perbatasan aman secara tidak langsung mendorong musuh-musuhnya untuk jadi lebih besar, lebih terorganisir, dan pada akhirnya lebih tangguh. Jadi kalau kita rangkum, kontak dengan Kekaisaran Romawi ini benar-benar mengubah segalanya. Proses ini membuat masyarakat Germania lebih kompleks secara sosial, lebih maju secara ekonomi, dan yang paling penting, jauh lebih kuat secara politik. Dan globalisasi kuno ini menciptakan gradien kekayaan yang sangat tajam, dari perbatasan yang kaya ke pedalaman yang lebih miskin. Ini, pada gilirannya, memicu lebih banyak lagi migrasi dan konflik. Kelompok dari pedalaman yang melihat kekayaan di perbatasan tentu ingin ikut ambil bagian. Jadi mereka bergerak, menggusur kelompok yang sudah ada, menciptakan gelombang ketidakstabilan baru.
Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Dalam upayanya mengelola dan mengendalikan tetangganya melalui pengaruh ekonomi dan diplomasi licik, apakah Kekaisaran Romawi secara tidak sengaja justru sedang mendanai dan melatih kekuatan-kekuatan yang pada akhirnya akan menjadi tantangan terbesar bagi eksistensinya sendiri? Sebuah bumerang geopolitik raksasa yang terbentuk selama berabad-abad, sesuatu untuk Anda pikirkan.